Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajulogi, apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang mana kita mereview sebuah bike BJ40 Plus sekaligus juga untuk test drive on-roadnya. Di video part yang kedua ini kita akan melihat gimana kemampuan BJ40 Plus ini kalau kita pakai off-road. Pada penasaran kan? Ikutin terus ya videonya. Nah, sebelum kita test drive off-road teman-teman, saya pengen cerita dikit dulu nih, gimana awalnya saya mengenal sebuah bike BJ40. Jadi, pertama kali itu saya taunya justru di Rally Dakar, karena ada tim dari Cina, yaitu tim bike ORV atau Off-Road Vehicle, yang mana mereka mengikuti kejuaraan Dakar di kelas T1 atau kelas yang paling tingginya teman-teman. Nah, balik lagi, kalau misalnya kita ngelihat sebuah kendaraan BJ40 ini, baik yang biasa atau yang plus ya, alias yang longnya, yang 4 pintu seperti ini, sebenarnya kita ngelihatnya seperti sebuah 4x4 yang emang syarat dengan adventure off-road ya, off-road petualang, bukan untuk dipakai rally, bukan untuk dipakai balap. Kelihatan banget ya dari bentuknya, karena dari dulu kalau kita ngomongin mobil-mobil 4x4 seperti misalnya Jeep Wrangler atau sejenisnya, itu kayaknya lebih gennya itu untuk petualang, bukan untuk dipakai rally. Tapi mungkin karena kita tahu Rally Dakar itu menjadi satu acuan, kayak misalnya pabrikan untuk bisa ngetes kendaraannya dengan maksimal, itu mungkin juga yang ngebuat baik akhirnya ikutan Rally Dakar, dan kalau nggak salah ini udah mau masuk ke tahun keempat teman-teman. Nah, jadi baik itu menggunakan BJ40 di kelas T1 Plus, yang mana bentukannya udah nggak seperti ini ya. Bentukannya udah jauh lebih radikal lagi, yang mana memang itu disesuaikan dengan regulasi di kelas tersebut. Jadi bersaingnya dengan beberapa tim pabrikan lain, seperti misalnya Toyota menggunakan Hilux, terus ada Audi dengan e-tron-nya, dan juga ada Mini, dan lain-lain teman-teman. Jadi sekarang kita akan langsung mencoba untuk ngetes ya kemampuan off-roadnya kira-kira seperti gimana. Walaupun dengan catatan, karena ban di mobil BJ40 Plus ini bawaannya adalah AT Alus atau boleh dibilang ban aspal, jadi sambil juga kita coba sesuaikan teman-teman. Yang pasti sebelum kita muter, nyobain off-roadnya, saya pengen nyobain naikin kegundukan dulu untuk ngeliat jarak main suspensinya ya. Hehe, kita coba. Oke teman-teman, kita udah posisiin mobilnya di bagian yang boleh dibilang travelnya atau jarak main suspensinya maksimal molornya. Ini sebelumnya kita ngeliat dulu ke bagian kiri. Nah, ini bagian kiri belakangnya juga udah bener-bener travel ke atasnya maksimalnya ya. Ternyata ruangannya masih cukup lega, jadi buat teman-teman yang pakai mobil ini terus mau upgrade bannya sampai ke 265/70, ini menurut saya masih aman banget ya, tanpa perlu di lift kit atau ditinggiin, karena rongganya juga masih jauh banget nih, masih clear banget. Sementara bagian depannya, kalau ngelihat turunnya, ini hitungannya lebih biasa dibandingkan dengan Wrangler, mau itu JK atau JL. Kenapa? Karena bagian depannya, kayak tadi saya bilang ya, atau sebenarnya di episode sebelumnya ya, bagian depan ini gardannya menggunakan gardan independen atau gardan sayap. Yang mana salah satu kekurangannya dibandingkan gardan yang batang atau solid axle, dia jarak main suspensinya memang nggak sejauh atau nggak sebanyak yang solid axle. Tapi di satu sisi itu dia kan, dia bisa dapet yang namanya handling lebih enak, terus udah gitu buat kita kontrol di jalan, manuver, suspensinya nyamannya bisa lebih enak di gardan double wishbone seperti ini teman-teman. Nah, kita coba geser sekarang ke bagian yang kanan depan. Tuh, sama ya, masuknya nggak bener-bener kayak kalau pakai gardan solid axle. Udah kurang lebih posisi paling neken banget dia, cuma segini nih, nggak mendelep banget. Nggak kayak tadi di kiri belakang yang bener-bener bisa mendelep ya, karena dia
gardannya menggunakan gardan solid axle. Sekarang kita lihat yang bagian kanan belakang. Ini travel maksimalnya segini teman-teman, kurang lebih cukup panjang walaupun nggak panjang banget, tapi kalau dibandingkan sama di Wrangler JL memang dia sedikit jarak mainnya lebih pendek dibandingkan di Wrangler JL teman-teman. Jadi walaupun konstruksinya sekilas sama, tapi tetap masih banyak faktor-faktor lain ya, kayak misalnya ujung-ujung model armnya itu seperti gimana, terus juga tekukannya ini berapa derajat, geometri suspensi semua itu sangat berpengaruh. Tapi hitungannya ini cukup panjang teman-teman, atau jauh jarak main suspensinya. Nah, yang belum saya sampaikan, kalau kita ngomongin BJ40 Plus yang masuk ke Indonesia ini, secara spesifikasinya itu sebenarnya bukan head to head-nya atau sama dengan Rubicon, tapi dengan JL yang Sport teman-teman, yang di bawahnya Rubicon ya, yang mana dia belum pakai loker belakang dan depan. Walaupun nggak tahu, mungkin nanti Bike Indonesia akan masukin BJ40 yang dilengkapi loker depan dan belakang. Tapi kalau yang sekarang speknya kurang lebih kayak Wrangler yang Sport. Itu dia teman-teman yang kurang lebih ngebedain ya dengan Wrangler di BJ40 ini. Tapi overall oke sih ya, segini oke banget. Apalagi ya di satu sisi buat teman-teman yang mau pakai mobil ini lebih untuk gayanya aja, banyak di on-roadnya aja, untuk ke mall. Rasanya travel suspensi yang panjang tuh nggak bener-bener penting atau dibutuhkan banget gitu ya. Kecuali buat kalian yang emang suka, emang bener-bener demen sama yang namanya off-road. Ya, sekarang teman-teman saatnya kita untuk nyobain off-roadnya ya, seperti gimana. Sebelumnya saya akan langsung pindah dari 2H langsung ke 4L. Di sini knobnya unik banget posisinya ya. Oh, cepet juga dia buat engage-nya. Kita langsung maju aja, bismillah, kita cobain. Hehe. Nah, ngomongin untuk pindahin transfer case ya, atau mode 4-wheel drive-nya dari 4x2 ke 4x4. Kalau modelnya yang udah elektrik seperti gini, biasanya salah satu kekurangannya adalah dia nggak langsung nyaut teman-teman. Beda dengan kalau kita modelnya masih konvensional dengan tuas, kayak misalnya di Jeep Wrangler dari dulu sampai sekarang kan tetap pakai tuas gitu modelnya. Dia enaknya itu lebih pasti. Begitu udah pindah ke 4L, ya udah dia langsung kunci 4L gitu. Tapi ya kekurangannya mungkin lebih nggak nyaman, apalagi kalau udah lama tuh kadang-kadang suka keras gitu ya ngegeser tuasnya. Tapi kalau elektrik gini kan enak ya, kita nggak perlu pakai otot. Cuma di satu sisi kadang-kadang tuh suka yang namanya pindahnya itu kayak lama gitu. Kita harus sabar buat nunggunya. Yang pasti di mobil ini buat kita pindahin kayak 2H ke 4H-nya itu dia bisa sambil bergerak asal kecepatannya di bawah 60 km per jam ya. Sementara kalau dari 4H ke 4L juga sama sih sebenarnya ya, treatmentnya atau caranya dengan mobil lain, kita harus berhenti dulu. Berhenti, taruh tuasnya di N, di netral, baru pindahin dari 4H ke 4L-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita sekarang akan belok kanan di sini. Kita akan lewatin jalur sempit ya. Wah, ini mungkin perdananya mobil ini diajak off-road, diajak habitatnya, atau mungkin juga ini perdana nih sebuah kendaraan baik BJ40 ya, off-road di Indonesia nih. Wah, langsung disapa oleh alam nih. Wah, ini mungkin saya untuk nyobain off-roadnya karena dari kurang lebih secara keseluruhan dibandingkannya dengan Jeep Wrangler ya. Jadi kurang lebih saya akan coba nyampein ke teman-teman perbandingannya gimana nih dengan sebuah Jeep Wrangler atau Jeep JL ya kalau yang sekarang ini. Yang pasti pertama kalau kita ngomongin untuk rasio giginya, kan di video yang part 1 saya sempat bilang teman-teman, walaupun mesinnya itu hitungannya cc-nya kecil ya untuk sebuah 4x4 seperti ini, yaitu 2000 cc, tenaganya sekitar 217 HP, tapi kalau kita ngomongin itu kemampuan off-roadnya, itu kita harus tunggu dulu nantinya ngerasain gimana low gear-nya.
Jadi kayak misalnya di mobil ini sekarang kan kita udah pakai 4L nih. Begitu kita udah masuk ke 4L, dia daya rayapnya akan lebih tinggi lagi teman-teman. Karena rasio gear yang lebih kasar atau lebih low, itu sederhananya kayak mengali lipatkan torsi di mesin. Jadi mesin 2000 cc-nya itu akan terasa lebih padat lagi tenaganya begitu kita udah pindah ke 4L seperti sekarang ini. Ini aja kayak sekarang, saya boleh dibilang kayak ngegasnya cuma dikit aja, sekitaran 1400, tapi enak banget gitu ngelewatin jalur-jalur undakannya nih. Nah sementara buat di depan ini saya akan kembali nyoba RPM-nya rendah aja, hanya sekitaran 1500 maksimal. Saya pengen ngeliat untuk naiknya effort atau enggak. Oke, 1100, 1200, oh bahkan di 1100 saja dia tetap ngerayap terus ke atas, nggak sampai ada yang ketahannya. Wah, oke, kita balik lagi di sini. Wah, enak banget sih balik arahnya. Balik arahnya walaupun saya secara datanya radius putarnya nggak tahu berapa, cuma dengan wheelbase-nya yang 2745 mili, plus saya ngerasain beloknya cukup patah rodanya. Ini buat manuvernya tetap enak ya, walaupun hitungannya 4 pintu. Ini coba kita langsung tekuk lagi di sini. Biasanya sih emang tetap balik arah ya, cuma emang saya pengen ngelewatin lumpur di sini aja nih. Oke, kita stop dulu, kita mundur. Oke, sambil kita nikmatin perdana, lewatin kubangan lumpurnya nih, lewatin bloknya nih. Wah. Oke. Lurusin dulu, baru tambah gasnya sambil dimainin setirnya. Gasnya nggak perlu dipol. Oke. Terlepas dari bannya yang halus, tapi power delivery-nya serta rasio gear-nya menurut saya oke banget gitu. Kalau rasio gear-nya juga enak, power delivery-nya enak, kita mainin gasnya juga enak teman-teman. Kenapa itu dibutuhin banget? Karena kita di off-road itu kita membutuhkan putaran roda yang pas, tidak terlalu pelan, tidak terlalu kencang juga. Ini kalau kita ngomongin apalagi di medan lumpur seperti tadi itu ya. Nah berikutnya teman-teman, kita akan ngelewatin alur air dimana kita bisa ngerasain artikulasi ya, atau permainan suspensinya nih, depan belakang. Oke. Biarin saya nyelesain dulu teman-teman. Sedikit lagi. Sambil ngerasain dinamika pergerakan suspensinya. Oke, ya. Jadi kalau kita lagi-lagi bandingin sama Wrangler JL, karena dia bagian depannya itu pakai independen, bukan pakai solid axle seperti di JL, makanya dia sebenarnya jarak mainnya itu nggak terlalu banyak. Akan lebih mudah untuk roda depan yang ngangkat ketimbang roda belakangnya yang konstruksinya itu solid axle teman-teman. Tapi di satu sisi, karena suspensi depannya itu independen, jadi dia ayunannya itu lebih enak. Kalau yang belakangnya tetap hampir sama feel-nya dengan Wrangler JL, walaupun menurut saya tetap sedikit lebih enak di Wrangler JL ya, di bagian belakangnya tadi pas lewat alur air. Tapi buat di bagian depannya, suspensi depannya, menurut saya enakan yang ada di mobil ini. Walaupun itu dia ya, lebih gampang angkatnya, tapi dia nerima impact-nya gitu, menurut saya sih oke banget, enak banget. Kemudian berikutnya, fitur yang ada di BJ40 Plus ini adalah Hill Descent Control. Saya pengen coba aktifin teman-teman, ini udah nyala, kita coba turunin di depan sini, kira-kira kita lihat ya, karakter dia untuk nahannya gimana. Oke. Menurut saya nggak terlalu responsif banget, tapi begitu saatnya dia udah engage, udah aktif, dia bekerja dengan semestinya ya. Walaupun di satu sisi suaranya agak keras, gitu, gerut gitu tadi ya. Tapi kalau buat saya sih nggak masalah untuk suaranya, yang penting dia bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Walaupun nggak bener-bener responsif banget dari awal ya. Harus dikasih ada tadi jeda setelah sekian detik ya, nggak banyak-banyak banget, nggak panjang-panjang banget, tapi tetap dia habis itu bekerja dengan semestinya. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan nyoba untuk loadin bagian artikulasi suspensi ini tapi menanjak.
Dan karena tadi saya sempat bilang BJ40 Plus yang saya gunakan ini adalah tanpa deflog atau tanpa locker, karena ini juga sebenarnya ini masih mobil sampel, tapi update terbaru dari Bike Indonesia untuk versi yang akan dijual oleh mereka nanti akan dilengkapi dengan deflog ya, atau dilengkapi dengan locker belakang teman-teman. Nah, karena kalau kita lagi lewatin seperti ini adalah bagian dimana mungkin kita membutuhkan yang namanya deflog atau locker. Kita coba aja, mungkin kalau jalur saya bener sesuai, nggak sampai terangkat. Oh, tapi ini ternyata posisinya ada posisi yang boleh dibilang sampai terangkat. Nah, ini saya gas, dia nggak bisa maju. Ini adalah kondisi yang mana kita membutuhkan locker. Cuma karena sekarang nggak ada, tadi terbantukan dengan traction control ya teman-teman ya. Itu dia. Cuma kalau nanti udah ada lockernya, versi yang rencananya dijual, invoice seperti itu akan lebih enak lagi tuh pastinya untuk kita bisa melahap medan-medan yang bannya bisa sampai terangkat. Hehehe. Kita loatin sekali lagi di sini, kita gas. Oke, mainin setirnya. Oke. Ya, kita lanjutin lagi pengetesannya teman-teman. Sekarang saya akan menuju ke bagian yang ada obstacle alur air yang udah ngerel banget ya teman-teman ya. Posisinya di depan sini. Nah, jadi di bagian alur air ini kurang lebih jalurnya tuh udah bener-bener ngerel. Itu istilah dimana untuk di bagian kanan kirinya tapak untuk kita ngelautin bannya itu udah bener-bener dalam, sementara bagian tengahnya tinggi. Nah, seperti yang ada di depan sini nih. Jadi di bagian sini, kalau kita ngomongin mobil 4x4 yang gardan depannya itu solid, seperti misalnya sekarang ya Jimny atau misalnya Wrangler, dia itu bonggol depannya itu gampang untuk dia nyerok ke gundukan tanahnya di tengah. Tapi enaknya kalau mobil yang gardannya itu udah independen bagian depannya, dia itu kurang lebih kayak lebih clear gitu ya, alias di bagian bawahnya itu nggak banyak dia ngedorong si tanahnya. Nah, sekarang kayak misalnya gini nih ngelewatin itu tuh, barusan nggak berasa ya, bagian tengahnya itu nahan gitu, atau kayak nusuk ke tanah bagian bonggol gardannya. Karena kalau gardan model independen seperti ini, posisi bonggolnya lebih tinggi. Itu dia salah satu kelebihannya. Nah, enak aja sampai ke bagian ujung sini, dia nggak ada sama sekali si bonggolnya nancep ke tanah. Nah, kemudian di bagian sini saya pengen ngetes brake over angle-nya 23 derajat. Sebenarnya masih cukup oke ya buat hitungan mobil 4 pintu atau mobil yang agak panjang seperti ini. Jadi kita nyobainnya, ngetesnya lurus di sini. Kita cobain dan kita rasain tengahnya mentok nggak ya, kira-kira. Kita gas lagi. Oh, masih aman. Oke, masih aman. Aman ya. 2745 mili. Masih oke buat kita ngelewatin gundukan tanah yang cukup tajam. Seperti tadi itu. Hehehe. Up. Wih, kalau rumput licin banget ya, ngelewatinnya kayak joget-joget gitu. Bisa geser bagian belakangnya. Dan sekarang teman-teman, untuk menutup video ini saya akan coba melewati pinggiran danau ya. Permukaan bawahnya tanah, jadi hitungannya sebenarnya kubangan lumpur di sini. Cukup dalam hitungannya, dan apalagi dengan kondisi ini bannya masih pakai ban halus, jadi sebenarnya cukup effort juga. Harapannya nanti kalau misalnya emang udah datang yang varian dengan deflog, apalagi nantinya juga kalau kalian punya mobil ini naikin lagi atau upgrade lagi bannya pakai AT yang kasar atau pakai MT, tentunya experience off-roadnya atau kemampuannya akan jauh lebih meningkat lagi. Tapi kalau sekarang limitasi kita emang di ban, jadi minimal dari saya coba buat nyesuain putaran tenaga mesinnya ya, atau putaran rodanya gitu, dan sambil memainkan setirnya untuk tetap bisa dapat traksi terus. Bisa jadi lolos, bisa jadi enggak, karena track off-road tetap dinamis banget. Tapi ya bismillah, kita coba aja untuk menutup sore ini teman-teman. Oke, kita nyobainnya pelan dulu sambil saya ngebaca tingkat kedalaman airnya di sini. Nah, di daerah sini cukup dinamis, gampang berubah ketinggian airnya. Oke, gasnya menyesuaikan aja. Biasanya sekitar 2000. Oke. Dalam sisi kanannya.
Ambil setirnya dimainin terus. Oke. Yes. Udah tahu sedalam gimana, licinnya segimana. Sekarang kita akan coba balik arah lagi ya. Yes, bismillah, kita gas lagi, kita kembangin kecepatan sedikit sebentar biar lurus dulu mukanya. Ya, baru deh kita mainin. Oke. Wih. Asik banget. Wah, bener-bener seperti dansa di atas es, teman-teman. Oh. Ya, oke. Kita coba lagi, kita akan kembangin kecepatannya. Hihi. Wah, seru banget. Wah, sambil ngetes waterboarding ya, teman-teman. Di satu sisi karena tahu bannya emang minim sekali traksinya, jadi sambil dancing ya, sambil dia berdansa di kubangan air barusan. Kita balik arah lagi. Oke. Wah, sambil sideway. Wah. Wah. Saya sambil ngetes untuk waterboardingnya, teman-teman. Oke. Wah. Di video yang sebelumnya saya sempat bilang untuk air intake di mobil ini cukup unik dan posisinya tinggi. Jadi itu sangat membantu sekali untuk kita kalau ngelotin air ya, kubangan air atau kubangan lumpur yang sangat dalam, dimana untuk hitungan tanpa snorkel, mobil ini tadi nggak ada blebeknya sama sekali, teman-teman. Itu jadi satu faktor utama juga kalau saya lagi nyobain mobil untuk melintasi genangan air yang dalam. Ya, jadi mungkin sekian dulu teman-teman untuk videonya kali ini. Yang jelas mungkin untuk teman-teman yang pengen punya Jeep JL tapi ya versi yang mungkin lebih ekonomis, ya why not juga untuk coba rasain langsung ya mobil ini ya. Kalau saya sih sebenarnya mau mobil baik atau brand lain tapi yang 4x4 yang sekarang boleh dibilang jadi pendatang baru di Indonesia gitu, sebenarnya sih yang penting sih kita bisa open minded aja gitu. Maksudnya gimana? Kalau saya sangat menghargai karena dengan adanya mereka membuka harapan baru untuk orang-orang yang tadinya pengen punya mobil seperti misalnya Land Cruiser atau JL atau Patrol atau Defender, tapi memang saat ini masih belum cukup secara finansialnya. Kurang lebih kan dengan ada brand-brand ini memberi harapan baru gitu untuk mereka gitu kan, membuka peluang baru. Itu yang setidaknya saya coba untuk hargai ke mereka. Jadi jangan sampai kita gelap mata udah langsung bilang kayak aduh ini jelek, aduh ini gini. Tapi balik lagi bos, kan juga harganya kan juga di sini kan sangat menarik gitu. Jadi bolehlah istilahnya kasih toleransi dulu lah, kurang lebih seperti itu. Yang jelas buat saya mau brand baik atau misalnya sekarang ada GWM Tank atau nanti mungkin ada lagi yang baru lagi, saya sih sebagai pencinta 4x4 open banget ya ke mereka semua dan thank you banget udah mau meramaikan pasar 4x4 yang ada di Indonesia biar semakin beragam. Hehehe. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan juga menghibur untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan sehat-sehat buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum.